Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Trena Mardi, kelas 6C, program studi D4 Manajemen Konstruksi, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali, dalam mata kuliah Etika Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika menjalankan bisnis di bidang konstruksi dari sisi pemilik perusahaan dan dari sisi kerja atau manajemen. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis, tujuan etika bisnis, manfaat etika bisnis, dan prinsip etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah salah satu cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku kerja hingga pimpinan dalam membangun hubungan yang baik, adil, dan sehat dengan pelanggan, rekan kerja, pemegang saham, hingga masyarakat. Etika bisnis juga dapat menjadi salah satu standar bagi seluruh pekerja termasuk manajemen. Pengertian etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi termasuk dalam bidang khusus atau terapan karena berkaitan dengan bidang profesi dunia bisnis konstruksi. Etika bisnis ini adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu, organisasi, perusahaan yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi. Dalam etika bisnis konstruksi, lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika karena teori yang satu ini memiliki alasan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan. Tujuan etika bisnis konstruksi. Tujuan etika bisnis yaitu memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan bersikap baik sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang ada berkaitan dengan bisnis tersebut. Manfaat etika bisnis. Yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sisanya. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang keempat, dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Yang kelima, dapat membangun citra positif perusahaan. Baik, selanjutnya prinsip etika bisnis. Adapun prinsip dari etika bisnis yaitu memiliki kejujuran saat berkomunikasi dan bekerja, selalu memenuhi janji dan komitmen, memiliki integritas, memiliki loyalitas. Etika bisnis dari sisi pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengasumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi dari permulaan bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap usaha yang dimilikinya. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan adalah etika terhadap pekerjanya. Adapun beberapa etika menjalankan bisnis sebagai pemilik perusahaan, yaitu etika pemilik perusahaan dalam melakukan komunikasi. Secara umum, pimpinan harus menerapkan perilaku santun dengan tutur bahasa dan sikap yang baik saat berkomunikasi dengan bawahan. Selanjutnya, etika pemilik perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada karyawan. Pemilik perusahaan berkewajiban menyampaikan informasi tentang perusahaan melalui komunikasi langsung kepada karyawan. Contohnya, pada saat briefing maupun pada saat memberikan sambutan. Selanjutnya, etika pemilik perusahaan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Yang pertama, merencanakan, menghitung, dan membuat anggaran sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan dengan nilai yang sesuai dengan standar nilai pasar yang berlaku. Yang kedua, menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran secara periodik sebulan sekali. Selanjutnya, menjaga aset perusahaan. Yang pertama, menggunakan seluruh aset perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, melindungi dan mengamankan seluruh aset perusahaan baik fisik, keuangan, dan lainnya dari kerusakan, kehilangan, penggunaan yang tidak sah, penggelapan, dan kecurangan. Yang ketiga, menggunakan aset perusahaan hanya untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya, menjaga keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Yang pertama, menggunakan alat-alat keselamatan diri di lingkungan kerja. Yang kedua,
menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan mengupayakan metode pencegahan terhadap kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian, pengetahuan, dan kemampuan karyawan dalam bidang lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja antara lain melalui publikasi, sosialisasi, dan pelatihan. Etika bisnis dari sisi pekerja. Sebagai pekerja atau karyawan dalam perusahaan, hendaknya juga wajib memiliki etika yang baik untuk menjaga nama baik perusahaan dan bangga menjadi salah satu bagian dari perusahaan. Sebagai karyawan, juga hendaknya taat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangan dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan sistem dan prosedur. Adapun beberapa etika menjalankan bisnis sebagai pekerja perusahaan, yaitu etika pekerja dalam melakukan komunikasi. Secara umum, pekerja harus menerapkan perilaku santun dengan tutur bahasa dan sikap yang baik saat berkomunikasi dengan pimpinan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan. Yang pertama, menyimpan rahasia perusahaan. Yang kedua, menggunakan sistem keamanan data yang memadai secara terproteksi. Yang ketiga, tidak boleh menginformasikan atau menyebarluaskan data dan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan direksi. Selanjutnya, etika penggunaan email dan internet. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, menggunakan email untuk kepentingan perusahaan dan tidak untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap risiko yang mungkin timbul akibat dari pengiriman informasi perusahaan yang bersifat rahasia maupun sensitif lainnya. Yang keempat, melindungi data dan tidak boleh menggunakan email untuk mempublikasikan atau bertukar informasi internal perusahaan ke pihak luar. Yang kelima, tidak menyalahgunakan sistem email untuk mengirim berita iklan, komersial, dan email sampah lainnya secara massal. Dengan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat berkembang dengan mudah. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan menjadi wajah dari perusahaan tersebut. Etika bisnis membahas banyak hal di dalam kehidupan masyarakat, terutama di dalam suatu perusahaan tempat kita bekerja. Dalam hal pembangunan suatu proyek produksi, agar dapat berjalan dengan baik, selain diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kompak, sebaiknya juga dilandasi dengan etika dan tujuan yang positif antara unsur-unsur pelaksana pembangunan. Bisnis konstruksi yang berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperlihatkan norma moral. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai etika menjalankan bisnis konstruksi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Om Santi.